Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah tutorial, yaitu cara menyeting dan juga menginstal Jisoo versi terbaru. Nah, ini versi tanggal 7 Juli kemarin ya, jadi masih hangat gitu. Oke, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel aku, yuk subscribe dulu. Jangan lupa like, komen, serta share video ini. Oke guys, nah mungkin video ini akan lumayan panjang, jadi mohon maaf jika video ini terlalu panjang. Oke, aku akan cerahkan dulu layarnya. Data seluler, kecerahan tampilan 15%. Data seluler, kecerahan tampilan 41%. Oke, sudah cukup. Oke, sudah. Kecerahan tampilan 77%. Oke guys, sudah. Kembali. Oke, JS Quality 2023 kita 07 0764 bit APK 7,2 megabit 11 Juli 2023 pada pukul 21:03. Oke, kita langsung install aja. Ingin menginstal aplikasi ini? Kata install. Install. Oke, semoga volumenya terdengar ya, karena ini juga lagi ada suara-suara di belakang. Batal. Install. Kita install saja langsung. Menginstal. Nah, ini versi. Aplikasi terinstall. Nah, ini Jisoo-nya sudah terinstall. Selesai. Kita selesai saja. Depan. Galaxy Hub on. Yep. JS Quality. Oke, kita langsung saja buka aplikasinya. Selamat datang di JS Full Screen Reader. Pilih di antara 3 opsi berikut. Panduan untuk membaca care penggunaan, periksa izin untuk memeriksa izin pembaca layar ini, dan keluar untuk menutup. Oke, nah di sini ada 3 menu ya, sama seperti Jisoo pada umumnya. Bantuan pengaturan. Kita pertama-tama masuk ke bantuan pengaturan dulu. Keluar. Pilih lanjutkan. Batal. Langkah selanjutnya. Oke, Langkah selanjutnya. kita masuk. Gunakan gerakan ke kiri atau akses semua file. Cari aplikasi. Oke, nah ini Jisoo terbaru dan Jisoo versi lama itu perbedaannya di sini ya. Jadi kalau dulu kan kita langsung mengizinkan saja. Kalau ini sekarang kita harus ke akses semua file dulu. Opsi lain. Agen quick. Alat. Aplikasi. Oke, kita cari. Bluetooth. Komando. File. Gambar. Host. Teams. Media. JS Quality 18. Aktif. Oke, kita aktifkan. Setelah itu kita kembali. Gunakan gestur alternatif saat bernavigasi. Menggunakan gestur default. Oke. Keluar. Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk bernavigasi. JS mendukung 2 cara untuk bernavigasi, bisa dengan cara mengusap ke atas dan ke bawah, ataupun ke kiri atau ke kanan, atur sesuai dengan kenyamanan Anda. Menggunakan gestur default. Gunakan gestur alternatif saat bernavigasi, usap ke kiri dan kanan. Oke, barusan belum Tips muncul ya. penggunaan dapat berguna. Tips penggunaan tidak akan dibaca. Kalau aku tidak akan dibaca saja, Membaca. biar nggak Tips berisik. penggunaan. Membaca notifikasi akan dibaca. Pilih apakah Anda ingin menggunakan 1 atau 2 TTS. Jika menggunakan 2 TTS, maka TTS pertama akan membaca saat bernavigasi dan TTS kedua akan membaca notifikasi. Oke, jadi di Jisoo ini bisa 2 TTS ya, sama seperti versi dulu. Jadi ini tidak akan mengganggu pas lagi membaca gitu. Menggunakan TTS tunggal. Kalau aku akan menggunakan TTS tunggal saja, biar Anda lebih dapat enak. OK. Perhatikan bahwa jika Anda adalah pengguna Android 13, saat Anda memulai JS Oke, ini ada peringatan, kita klik batal saja. Bantuan pengaturan. Periksa izin. Oke, periksa Akses izin. perkiraan. OK. Kita izinkan. Izinkan JS Quality mengambil gambar dan merekam video. Saat aplikasi izin saat Oke. aturan dicentang. Oh, ini Perkiraan perizinan tidak dicentang. Saat aplikasi digunakan. lokasi. Saat aplikasi digunakan. Izinkan JS Quality merekam audio. Saat izinkan. Izinkan. Oke, izinkan. 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 Pokoknya kalau Jangan izinkan.
Dia minta perizinan, kita izinkan saja. Izinkan. Jangan. Izinkan. 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 Periksa izin. Oke, sudah selesai. Periksa izin muncul di atas aplikasi lain. Oke, ini periksa izin. Izin jendela batal. Muncul di atas aplikasi lain, kita Dapatkan. izinkan saja. Navigasi muncul card opsi foto galak lap go ims jam GS quality 18 aktif. Jadi kalau misalnya menurut aku Jeswo itu enak ya guys, lebih enak dari Periksa cutback izin bahkan, muncul di atas aplikasi. Periksa izin baterai. tapi itu tergantung Batal. Oke. selera sih. GS tolak. Bolehkan. Kita bolehkan saja. Periksa izin notifikasi. Batal. Dapatkan izin. Kita izinkan Navigasi. semuanya. Izinkan semua izinkan notifikasi tidak dicentang. Aktif. Oke, kita izinkan. Kembali. Periksa izin manajemen file. Coba. Membaca layar menggunakan izin manajemen file untuk menyimpan dan membaca plugin, efek suara, alat, sumber daya, cadangan, DLL. Oke. Batal. Ubah. Oh, ini sudah didapatkan ya. Buka pengaturan auto start jika tersedia. Jadi untuk Jeswo versi terbaru ini dia ada beberapa penambahan perizinan. Ada ini ya guys, ada akses, Periksa izin manajemen file. ada manajemen file dan juga Periksa izin alarm dan pengingat. alarm dan pengingat. Oke, kita kembali karena ini udah selesai. Dari Aricau Isbahri, disingkat Ajib. Oke, jadi kayaknya kalau misalnya ada perkataan seperti ini Jeswonya udah full crack ya gitu. Soalnya aku baru dapat juga ini. 20.230.707 Baru dapat kiriman gitu. Jadi belum sempat nyoba. Send email to developer. Semoga aja ini udah premium gitu. Bantuan pengaturan. Oke. Kecepatan teks keucap, volume teks keucap, bakal petunjuk penggunaan. Bakal daftar item. Bakal pemberitahuan dari panel pemberitahuan. Gunakan gerakan ke kiri menggunakan gerakan yang dibuat. Oke guys, sebentar ya, kita masuk ke setelan talkback dulu. Menu redup bahas setelan teks to setelan talk. Versi setelan teks to speech. Sebentar guys. 6. Kenalan dan saling pembaruan aplikasi berhenti. Jeda. Bakal pemberitahuan gunakan. Oke, mohon maaf barusan aku jeda dulu karena ada sedikit kesalahan teknis. Tapi alhamdulillah sekarang sudah selesai. Oke, nah ini kita setting ya guys. Menggunakan gerakan yang dibuat, kotak centang, tidak dicentang. Nah ini kalian centang. Kalau mau keluar tombol. Tapi kita keluar saja. Menggunakan pengaturan umum. Itu nanti ya guys. Pengaturan teks keucapan. Nanti kita setting. Navigasi ke atas, tombol. Teks keucapan utama. Pilih mesin TTS. Nah, jadi untuk Jeswo versi terbaru ini ada sedikit perubahan kata-kata ya. Gitu. Kan dulunya itu teks keucapan utama, sekarang jadi diperpendek menjadi pilih mesin TTS. Gitu. Pilih mesin TTS. Oke, coba kita pilih ya. Mesin layan Smart Voice Vocal batal Smart Voice TTS Smart. Pilih mesin TTS. Nah, ini berarti Jeswo ini premium ya guys. Sudah full crack karena dia tidak ada peringatan kalau ini gak bisa dipakai karena belum premium. Oke. Gunakan mesin TTS tunggal. Semua konten menggunakan TTS utama, kotak centang, dicentang. Kecepatan teks ke suara, kecepatan teks ke ucapan, volume teks ke ucapan, kecepatan. Gunakan kecepatan teks ke suara, menambah kecepatan lebih kepada teks ke suara, peringatan. Fitur ini masih dalam kondisi beta, tidak dipastikan. Kecepatan, volume, nada teks ke pengecilan audio, mengecilkan. Gunakan volume aksesibilitas, kotak centang, tidak dicentang. Kita centang ya. Gunakan sensor kedekatan. Berhenti membaca ketika sensor kedekatan disentuh. Kotak centang tidak sentuh layar untuk menghentikan ucapan. Kotak centang tidak dicentang. Gunakan wake lock. Biarkan layar tetap nyala ketika teks sedang dibaca. Kotak centang dicentang. Oke, kita kembali. Teks keucapan sekunder. Pilih mesin TTS. Nah, ini teks keucapan sekunder kita samakan saja. Smart Voice. Pilih mesin
teks. Pengecilan Kita audio. Gunakan centang volume centang. yang volume aksesibilitas itu agar nanti ini ada volume aksesibilitasnya ya. Pengaturan sistem teks keucapan. Bak label buatan kotak centang tidak Kita centang saja. Pengaturan label, pengaturan pembacaan dan pemblokiran. Ini pengaturan pembacaan dan pemblokiran, kita masuk. Custom pemblokiran pengucap. Gunakan custom pemblokiran ucapan kotak centang tidak dicentang. Oke, ini fungsinya kalau misalnya di Jesu yang versi sebelum ini kan ada pengucapan huruf kecil ya. Nah, biar huruf kecilnya itu nggak diucapkan, kita centang yang ini. Gunakan custom pemblokiran ucapan kotak centang tidak dicentang. Yang gunakan custom pemblokiran ucapan itu kita centang. Nah, lalu kita masuk ke sini. Custom pemblokiran pengucapan kata, karakter dalam daftar yang ditambahkan tidak akan dibacakan, ekspresi reguler didukung. Nah, itu nanti kita masuk ke situ ya. Kalau nggak salah. Terus nanti kita klik tambah dan ya kita ketikkan aja gitu huruf kecil. Gunakan custom pembacaan simbol berulang kotak centang tidak dicentang. Kalau pembacaan simbol berulang ini kurang tahu juga. Custom mode pembacaan emoji. Kalau Emoji diproses perpustakaan, bak emoji dengan JS Huo. Nah, kita pilih yang ini, yang kedua. Mode pembacaan emoji. Oke, sudah selesai ya, kita kembali. Pengaturan lainnya. Kita masuk ke pengaturan lainnya. Bak notifikasi satu persatu dengan teratur, kotak centang tidak dicentang. Kita centang yang paling atas. Pengucapan melambat ketika dalam mode pengerjaan, kotak centang tidak dicentang. Jangan dicentang ya, jadi nanti kalau menurut pengetahuan aku, kalau misalnya dia baca jam itu kan pas dia baca jam yang di layar kunci itu nanti dia bakal jadi lambat banget. Gunakan volume nada dering untuk menentukan penyuaraan info pemanggil, kotak centang tidak dicentang. Nah, ini jangan dicentang. Pembacaan layar baka dengan keras dari ponsel Anda saat terhubung ke headset atau speaker Bluetooth, kotak centang tidak dicentang. Jangan dicentang. Bisukan ucapan saat menggunakan mikrofon, kotak centang tidak dicentang. Nah, ini kita centang biar gak berisik pas kita voice note atau memasukkan suara. Pengoptimalan volume bebas hambatan. Jika Anda memiliki hambatan, Anda dapat mencoba mengaktifkan opsi ini. Kotak centang tidak dicentang. Oke, kita centang aja, aktifkan gitu. Tingkatkan wake lock. Jika opsi di atas tidak berfungsi, gunakan yang ini. Kotak centang tidak dicentang. Nah, yang itu dicentang aja. Jadi kalau misalnya yang tadi itu nggak berfungsi, kalian centang yang itu, yang tingkatkan wake lock. Jadi itu fungsinya ya buat kalau membaca itu layarnya tetap nyala gitu, nggak mati. Maka digit angka, kotak centang tidak dicentang. Oke, jangan dicentang, nanti dia jadi berdigit-digit gitu bacanya. Maka tanda baka, Nggak kotak enak centang banget. tidak dicentang. Aku pernah nyobain. Sebutkan huruf kapital saat bernavigasi dengan keyboard, kotak centang tidak dicentang. Nah, yang ini dicentang aja. Oke, yang sebutkan angka itu jangan dicentang ya. Tapi terserah sih kamu nyobain, soalnya aku udah pernah. Itu nggak enak banget. Pengaturan teks keucapan. Oke, terus kita masuk ke pengaturan yang ketiga. Pengaturan umpan balik. Pengaturan umpan balik ada yang harus disetting. Pengaturan guna volume tema start kelola unduh lebih banyak umpan balik getaran kotak centang dicentang. Tidak Itu jangan dicentang kalau aku. Pengaturan tindakan. Oke, kita masuk ke pengaturan tindakan ya. Navigasi ke atas tombol. Oke. Pengaturan tindakan. Tema gerakan custom pengatur deskripsi gerakan. Pengaturan gerakan. Tema gerakan. Kita Pengaturan cari mode permainan. pengaturan pengguliran. Pengaturan gerakan alter. Pengaturan pengguliran. Oke, masuk. Jelajahi lebih banyak fokus. Anda dapat memilih untuk menyalakannya atau tidak, tergantung pada kebutuhan Anda. Kotak centang dicentang. Oke, kita matikan aja kalau misalnya aku. Karena kalau dinyalakan itu nanti jadi, kalau misalnya kalian ada di channel YouTube, dia bakal jadi nyebutin terus channelnya. Saran aku sih jangan dicentang. Mode kecepatan. Setelah diaktifkan, perangkat lunak yang didukung merespons lebih cepat. Jika Anda menemukan ketidakcocokan, Anda dapat menonaktifkan opsi ini. Kotak centang tidak dicentang. Kalau aku sih biasanya nggak dicentang, soalnya pernah dicentang gitu jadi kayak gimana gitu.
Gunakan gerakan ke kiri atau ke kanan dengan satu jari untuk Oke, kita bernavigasi. lewati. Gunakan navigasi loop kotak centang, dicentang. Oke, centang aja. Menambahkan prompt kosong sebelum loop fokus, kotak centang, tidak dicentang. Nah, ini nggak tahu fungsinya buat apa, belum pernah nyoba. Ingat posisi fokus sebelumnya, kotak centang, tidak dicentang. Dicentang. Kita centang saja biar ingat gitu. Maka fokus memori dengan keras, kotak centang, tidak dicentang. Oke, ini nggak tahu, terserah mau dicentang atau enggak. Gunakan penjelajahan web develop baru, metode gerakan fokus halaman web baru dapat mendapat kecepatan, penelusuran yang lebih cepat, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakcocokan. Jika gerakan fokus halaman web tidak normal setelah digunakan, harap matikan opsi ini, kotak centang, tidak dicentang. Oke, ini nggak tahu ya fungsinya untuk apa. Ya, jangan dicentang gitu. Terserah sih. Jelajah dengan kontrol pada web, kotak centang, tidak dicentang. Nah, yang ini centang. Dicentang. Jenis halaman yang digunakan. Oke, jenis halaman yang digunakan ini untuk pembacaan default, karakter. Nah, kita masuk coba. Default. Dicentang. Oke, kita atur ya. Judul. Dicentang. Tautan. Dicentang. Tombol. Landmark. Kotak edit. Fokus. Kontrol. Gambar. Kontrol. Dicentang. Gambar. Kotak. Kotak. Form. Tabel. Daftar. Bulir. Lihat. Karakter. Dicentang. Kata. Dicentang. Baris. Dicentang. Paragraf. Dicentang. Halaman. Salin. Volume. Kecepatan. Dicentang. Volume media. OCR dan terjemahan. Jendela. Dicentang. Jendela. Batal. Oke. Tombol. Oke, kita oke. Jenis halaman. Menggunakan jelajah menurut tampilan, kotak centang, tidak dicentang. Oke, gunakan jelajah menurut tampilan. Ini kalian centang. Jenis tampilan yang digunakan. Default. Dicentang. Oke, default. Text label. Tombol. Kotak. Gambar. Kotak. Progress. Tabel. Daftar. Item. Dapat. Note. Scroll. Bergerak. Karakter. Karakter. Dicentang. Kata. Dicentang. Oke, jadi di Jeswa ini enaknya karena ya kita bisa melambatkan atau mencepatkan TTS itu nggak harus ke pengaturan gitu, cukup digeser-geser ke atas dan ke bawah, jadi masih kayak talkback versi lama gitu, nggak ribet. Baris. Cuman Dicentang. settingnya harus bersabar aja. Tapi kalau soal itu sih bisa pakai setelan ya, nanti dicadangkan aja. Paragraf. Halaman. Salin. Volume. Kecepatan. Dicentang. OCR dan jemil. Bata. Oke. Jenis. Gunakan tipe baru untuk gerakan navigasi. Oke, kita Gunakan. lewati. Tetap pada jenis kontrol saat jendela berubah. Kotak centang. Tidak dicentang. Kita centang. Gulir halaman secara otomatis. Gulir secara otomatis ke halaman berikutnya ketika Anda mencapai akhir halaman. Kotak centang. Tidak dicentang. Oke, itu terserah mau dicentang atau enggak, tapi kalau aku sendiri enggak. Kita kembali. Pengaturan gerakan pinggir layar. Pengaturan tombol lintasan. Oke, sekarang kita ke pengaturan tombol pintasan. Gunakan tombol volume sebagai tombol pintasan. Tekan lama tombol volume untuk menjalankan berbagai operasi. Kotak centang, dicentang. Oke, nah itu kalian centang. Tampilkan panel volume ketika menyesuaikan volume. Kotak centang, tidak dicentang. Dicentang. Saat membaca teks panjang, tekan tombol volume untuk mengatur volume aksesibilitas. Kotak centang, tidak dicentang. Oke, centang. Biar enak gitu. Gunakan tombol volume untuk menggerakkan kursor pada mengedit. Kotak centang, dicentang. Gunakan tombol panah untuk menggerakkan kursor. Kotak centang, tidak dicentang. Kita centang aja. Oke, kita kembali. Pengaturan tombol lintasan. Pengaturan tombol pintasan. Pengaturan tindakan ketuk. Oke, ke pengaturan tindakan ketuk. Ada beberapa yang harus kita setting. Angkat jari dari suatu elemen. Gunakan sentuhan langsung. Klik dan angkat jari. Gunakan sentuhan langsung dari perangkat. Tiap sentuhan akan menggunakan sentuhan langsung dari perangkat. Hal ini mungkin dapat membantu beberapa aplikasi yang tidak merespons saat diketuk, terutama pada Android 7 ke atas. Kotak centang, tidak dicentang. Oke, kalau ini terserah mau kalian centang atau enggak. Tapi kalau misalnya dicentang, takutnya nanti dia menyentuh sendiri gitu, nggak diketuk. Jadi kalau saran aku ya jangan, tapi terserah ya. Klik dan angkat jari. Tergantung Mengaktifkan selera. tindakan klik dan tahan. Simulate long press with click and lift up gesture. Kotak centang, dicentang. Sebiarkan saja. Tampilkan menu tindakan saat ditekan lama. Menampilkan pintasan menu ketika menekan lama pada item terfokus. Kotak centang, tidak dicentang. Oke, yang ini kita centang. Dicentang. Tampilkan tindakan yang tidak tersedia di penundaan sentuh dan tahan 750. Angkat jari untuk mengaktifkan opsi menu. Kotak centang, tidak dicentang. Yang dicentang. Angkat jari untuk mengaktifkan tombol navigasi perangkat lunak. Kotak centang, tidak dicentang. Oke, itu kita centang biar kembalinya bisa sekali ketuk, jadi enak gitu.
Pengaturan multi-part gestur. Oke, kita kembali. Pengaturan tindakan. Jadi kalau misalnya Jisoo versi sekarang itu dia udah bahasa Indonesia semua ya. Biasanya kan yang pengaturan tindakan itu yang pengaturan multi-part gestur itu kan biasanya multi-part gestur settings. Nah sekarang itu udah full berbahasa Indonesia sepertinya gitu. Pengaturan konten presentasi. Kenalan dan saling berbagi. Pembaruan aplikasi berhenti. Jeda. Pengaturan pemberitahuan. Oke, sorry barusan dijeda dulu sebentar karena ada urusan ya. Oke, kita masuk ke pengaturan yang keempat. Pengaturan konten presentasi. Itu pengaturan konten presentasi. Navigasi ke atas, tombol. Oke. Kita swipe ke kanan. Pengaturan petunjuk. Masuk coba. Baka petunjuk pengguna. Bacakan informasi objek saat ini. Baka informasi tambahan tentang simpul yang saat ini berfokus saat dalam mode penjelajahan simpul. Kotak centang tidak dicentang. Oke, kita centang aja. Ya. Baka penyesuaian volume. Baka ketika menyesuaikan kita lewatkan. Baka seluruh konten saat tampilan berubah. Kotak centang tidak dicentang. Oke, ini jangan dicentang soalnya nanti membaca layarnya bakal berisik banget. Ya, aku udah pernah coba gitu. Baka kuncinya dengan keras. Kotak centang tidak dicentang. Baca kuncinya dengan keras ini nggak tahu ya fungsinya untuk apa, tapi terserah mau dicentang atau enggak, tergantung selera. Kita kembali. Pengaturan daftar. Oke, masuk ke pengaturan daftar. Baka kemajuan. Baka indeks item ini yang jangan difokuskan. dicentang. Baka indeks item daftar yang saat semuanya. ini difokuskan. Kotak centang tidak dicentang. Soalnya nanti berisik. Mengucapkan daftar yang tampil saat menggulir. Baka daftar yang tampil ketika menggulirkan. Kotak centang tidak dicentang. Oke, jangan. Baka semua yang terlihat saat gerakan bergulir melalui daftar. Kotak centang dicentang. Oke, kita jangan dicentang ya. Kita hilangkan. Tidak dicentang. Kunci posisi indeks saat ini ketika daftar digulir. Saat daftar bergulir, secara otomatis mengunci dan membacakan posisi item yang terakhir disentuh dalam daftar. Kotak centang tidak dicentang. Oke, kita kembali saja. Pengaturan label presentasi. Oke, kita masuk ke pengaturan label presentasi. Bacakan fokus code. Baka jenis elemen halaman. Jika diaktifkan, semua jenis elemen akan dibaca. Jika tidak, hanya informasi yang diperlukan yang akan diucapkan. Kotak centang dicentang. Oke. Menebak label item yang tidak berlabel. Ide dari item terfokus akan tetap dibaca meskipun tidak memiliki nama. Kotak centang tidak dicentang. Kita centang. Membaca indeks kontrol yang tidak berlabel. Membaca indeks nomor item terfokus dicentang. Oke, itu juga centangnya. Baka text prompt dari kotak edit. Kotak centang tidak dicentang. Nah, kalau baca prompt dari kotak edit itu jangan dicentang karena nanti jadi aneh gitu. Ya terserah sih. Cuma nanti pembaca layarnya jadi tidak enak gitu. Oke, kita kembali saja. Pengaturan konten dinamis. Otomatis baca. Oke, ini pengaturan buat konten dinamis. Pengaturan baca subtitle atau apa gitu. Kita centang aja. Otomatis bacakan indikator kemajuan. Otomatis membaca indikator kemajuan ketika terfokus. Kotak centang tidak dicentang. Oke, kita centang. Laporkan perubahan konten secara dinamis. Otomatis membaca item terfokus. Kotak centang dicentang. Oke. Baka perubahan judul jendela. Kotak centang dicentang. Secara otomatis membacakan isi dari tampilan saat ini. Otomatis membaca perubahan di jendela saat ini. Kotak centang tidak dicentang. Gitu. Oke guys, yang nomor 3 ini jangan dicentang ya. Baka perubahan judul jendela. Kotak centang dicentang. Baca perubahan judul jendela. Tidak dicentang. Karena nanti kalau misalnya dicentang pas di WhatsApp itu dia akan nyebutin jendela pop up gitu. Jadi pas kita misalnya menekan tahan pada sebuah pesan, nanti dia akan seperti talkback, dia bilang jendela pop up gitu. Jadi kalau saran aku jangan diaktifkan gitu. Tapi itu tergantung kalian sih maunya gimana. Cuman itu nanti pembaca layarnya jadi berisik. Pengaturan Kita konten. kembali. Setelan bak. Laporkan pengaturan pengumuman panggilan. Oke, pengaturan pengumuman panggilan ini kita lewatkan saja karena nggak ada yang harus disetting juga. Pengaturan kamus. Pengaturan kamus. Nah, coba kita masuk. Baka huruf yang digabung menjadi satu. Sebutkan ketika ada huruf besar. Kotak centang tidak dicentang. Kita Dicentang. centang.
aktifkan ya. Maka huruf fanatik, kotak centang, tidak dicentang. Huruf fanatik ini jangan. Oke, kita kembali. Pengaturan penyaringan konten. Pengaturan penyaringan konten ini buat memperpendek voice note ya, tombol voice note itu nanti saja. Pengaturan custom konten fokus. Oke, kita masuk ke sini. Manajemen tag fokus. Jadi Jiswo yang versi sekarang itu lebih rapi. Gunakan penggantian nama fokus, kotak centang, tidak dicentang. Oke, ini jangan dicentang. Gunakan kamus buatan, kotak centang, tidak dicentang. Oke, centang aja. Pengaturan konten presentasi. Oke, pengaturan konten presentasi sudah. Sekarang kita geser ke kanan. Pengaturan pemberitahuan. Pengaturan pemberitahuan. Ini nggak usah. Pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan. Kita masuk. Pengaturan voice assistant. Voice assistant ini kayak kita setting ya. Bahasa suara pengenal. Cina sederhana dicentang. Oke, kita pilih Inggris ya. Cina, Inggris. Seperti biasa gitu. Bahasa mesin pengenalan. Mesin pengenalan. Layanan batal. Layanan ucapan by go oglek. Kita pilih layanan ucapan Google ini. Mesin pengaturan perintah suara. Kita lewatkan. Pengaturan kemampuan voice assist otomatis menyalin hasil terjemahan ke papan klik kotak centang dicentang. Tidak dicentang. Oke, jangan dicentang, nanti setiap kita menerjemahkan dia akan ada di papan klip. Bahasa utama. Oke, bahasa utama ini untuk mengatur OCR ya, OCR dan terjemahan gitu. Jadi nanti bisa diterjemahkan, misalnya ada teks Inggris menjadi Indonesia gitu. Oke, kita coba setting ya. Automatic dicentang. Untuk bahasa utamanya kalian pilih Inggris. Jawa. Inggris. Bahasa utama. Kalau mau terjemahin dari Inggris ke Indonesia gitu. Bahasa yang dituju. Kita sebaliknya juga. Bahasa yang Cina. ditujunya ke Indonesia. Jawa. Inggris. Korea. Indonesia. Bahasa mesin telusur. Oke, mesin telusur ini ya terserah. Mesin telusur. Bing. Tapi kalau aku milihnya Google gitu. Ketuk dan tahan pada kotak edit untuk menggunakan masukan suara, kotak centang, tidak dicentang. Oke, ini jangan dicentang, jadi setiap kali kalian menekan kotak edit itu nanti dia akan masukkan suara gitu. Sangat tidak enak kalau misalnya ketekan gitu. Tambahkan teks pada akhir kotak edit saat menggunakan masukan suara, kotak centang, dicentang. Oke, ini jangan dicentang. Tidak dicentang. Diamkan volume media ketika asisten suara aktif, kotak centang, tidak dicentang. Oke, kita kembali saja. Kita selesai. Pengaturan voice assist, pengaturan OCR. Oke, ini untuk membaca gambar yang ada gambarnya, teks yang ada Gunakan gambarnya. OCR recognition secara otomatis mengidentifikasi gambar yang difokuskan atau kontrol yang tidak berlabel. Ini akan mengkonsumsi lebih banyak lalu lintas jaringan dan daya, kotak centang, tidak dicentang. Ini online gitu guys, gak offline. Ini harus ada koneksi kayaknya. Pengaturan timer. Oke, timer ini nanti saja. Setelan jalankan schedule tab, kelola resource, editor chat, web browser, pengaturan aksi. Coba masuk. Ingat posisi fokus sebelum angkat jari untuk mengaktifkan. Gerakan layar penuh satu jari, gesek satu jari ke atas dari bagian bawah layar untuk mengoperasikan gerakan layar penuh. Hanya mendukung Android 11 ke atas, kotak centang, tidak dicentang. Oke, ini layar penuh itu landscape kan ya. Jangan dicentang. Izinkan mengaktifkan kembali. Oke, kita kembali. Pengaturan metode masukan. Ini ada beberapa hal yang harus kita setting. Jeda penjelajahan sentuh saat klik 2 kali untuk mengetik di keyboard. Hanya mendukung keyboard Samsung, kotak centang, tidak dicentang. Oke, kalau aku sih yang ini biasanya dicentang karena aku nggak suka pakai keyboard Samsung. Bacakan tombol saat bernavigasi dengan keyboard, kotak centang, dicentang. Sebutkan huruf kapital saat bernavigasi dengan keyboard, kotak centang, dicentang. Oke, lewatkan. Ucapkan strip saran dan penelusuran, kotak centang, dicentang. Tidak dicentang. Kita jangan centang ya, karena nanti dia bakal mengeja-ngeja gitu kalau kita ngetik.
Pengaturan daya. Oke, pengaturan daya. Nah, kalau misalnya kalian mau hemat baterai, kalian masuk ke pengaturan daya ini. Menggunakan mode hemat daya, mengurangi konsumsi baterai. Kotak centang, tidak dicentang. Oke, menggunakan mode hemat daya, mengurangi konsumsi baterai. Dicentang. Kita centang. Pengaturan daya. Oke, sudah. 20.200.000. Oke, segitu saja yang harus disetting. Sekarang coba kita nyalakan. Camera visual. Pengaturan aksesif. Navigasi. Aplikasi terinstall tentang akses. Aplikasi terinstall. 2 dari 5 aplikasi sedang digunakan. Aplikasi klik untuk diucapkan. TDK. JS Quality. TDK aktif. Navigasi. JS Quality. TDK aktif. Beralih. Tidak. Non aktif. Kontrol penuh. Hapus instalasi. Tombol. Hapus instalasi. Oke. Digunakan. Lihat dan tolak. Izinkan. Navigasi ke atas tombol. Oke, kita matikan talkback. Ini sangat lambat sekali ya. Tombol volume ditahan. Talkback dinonaktifkan. Coba kita cepatkan. Kecepat 65, 70, 75, 70. Oke, sudah cepat ya. Oke, jadi segitu saja cara settingnya. Aku tidak akan memberitahukan secara lengkap semua karena nanti videonya bisa panjang. Jadi cukup segitu saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe.